Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sebuah konsep psikologi pendidikan di mana ada ruang lingkup psikologi pendidikan dan juga psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Jadi ada dua pembahasan untuk siang hari ini yang akan kita bahas ya. Nah, secara konsep kita lihat konsep psikologi pendidikan. Secara konsep bahwa psikologi pendidikan itu atau yang disebut dengan educational psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari sebuah aspek-aspek psikologis yang relevan dengan proses pendidikan dan pengajaran. Kemudian ilmu ini atau ilmu psikologi pendidikan ini berfokus kepada pemahaman bagaimana siswa belajar, bagaimana kita mengajar seorang guru dan juga bagaimana siswa dan guru berinteraksi dalam lingkungan pendidikan. Berarti siswa dan guru di lingkungan pendidikan di mana interaksinya? Di kelas ya, lingkungan pendidikan di sekolah atau di kelas. Oke. Kemudian kita lihat secara ruang lingkup psikologi pendidikan. Secara definisi yang dimaksud dengan ruang lingkup pendidikan itu apa? Ya, secara definisi atau pengertian yang disebut dengan ruang lingkup yaitu sebuah psikologi pendidikan itu mencakup semua aspek yang berkaitan dengan psikologis yang mempengaruhi sebuah proses belajar dan pembelajaran. Kemudian difokuskan pada apa? Iya, interaksi antara individu peserta didik dengan temannya, gitu kan. Kemudian antara pendidik. Pendidik itu siapa? Guru, siswa dan gurunya. Kemudian apa lagi? Dan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu ada apa aja di lingkungan belajar? Selain guru dan murid. Ada yang namanya staf atau TU, ada kepala sekolah, ada komite, dan juga masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Gitu ya. Kemudian kita lihat juga dalam ruang lingkup psikologi pendidikan, yaitu ruang lingkupnya psikologi pendidikan ini sangat luas mencakupnya ya, bukan hanya berkaitan dengan pembelajaran aja, bukan hanya berkaitan dengan belajar mengajar saja, tetapi luas prosesnya gitu ya dalam konteksnya. Kemudian perkembangan peserta didik juga, perkembangan peserta didik ini dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek apa? Perkembangan kognitif. Kemudian perkembangan afektif, apalagi sosial dan juga moral, adapun dan psikomotor. Nah, inilah sebuah aspek di mana yang harus kita lihat perkembangannya terhadap peserta didik atau siswa, gitu ya. Nah, ini ada teori yang relevan atau apa namanya yang digunakan gitu ya, yang selaras dengan teori psikologi pendidikan ini. Yang pertama oleh Zen Piaget bahwa mengatakan perkembangan kognitif ini yang berkaitan dengan sensor motorik atau sensori, kemudian praoperasional, operasional konkret, dan juga operasional formal. Kemudian menurut si Erik Erikson bahwa teori psikologi ini atau teori psikososial ini yang berkaitan dengan perkembangan sebuah identitas, kemudian rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Ini teori yang selaras yang bisa kita gunakan dengan lingkungan psikologi pendidikan terkait dengan perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya kita lihat dari aspek proses belajarnya. Nah, ini di mana aspek ini merupakan
inti dari sebuah psikologi pendidikan. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya adalah pada teori pembelajaran. Teori pembelajaran yang relevan apa sih? Teori siapa? Teori apa? Seperti teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, dan konstruktivisme. Itu 3 teori yang relevan dengan teori belajar atau learning process atau proses belajar. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, ini faktornya apa saja sih yang mempengaruhi belajar? Yang pertama ada motivasi, kemudian perhatian dan ingatan, serta ya transfer dan retensi pengetahuan. Transfer itu pengetahuan baru dari teman, antar sejawat, dari masyarakat, gitu ya, yang terkait dengan pengetahuan pendidikan. Contohnya bagaimana cara paling efektif untuk mengajarkan sebuah konsep matematika yang abstrak kepada siswa di usia 10 tahun. Sedangkan kalau menurut ilmu pembelajar muda, itu kan metode pengajarannya berbeda. Kalau pembelajar muda ini dia hanya terlihat pembelajarannya lebih menyukai yang terlihat, yang nyata, yang konkret. Sedangkan ini contohnya bagaimana ketika efektivitas mengajar sebuah konsep matematika atau sebuah pembelajaran bahasa Inggris yang abstrak. Abstrak itu apa sih? Tidak atau tidak terlihat abstrak. Tidak jelas. Ya, abstrak. Nah, contohnya seperti apa? Tadi, bagaimana kita menerangkannya kepada siswa, menjelaskannya, gitu ya, berkaitan ini. Contoh untuk mengajarkan pembelajaran terhadap usia 7 sampai 11 tahun itu kan butuh metode yang nyata gitu ya. Karena usia segitu tuh butuhnya yang jelas, yang ada bentuknya terlihat gitu. Iya, kalau abstrak kan tidak terlihat, dibayangkan. Sedangkan kan mereka baru usia 10 atau 7 tahun. Biasanya usia yang begitu kan ini ya, nyata gitu ada. Berarti bagaimana kita menerapkannya? Ya bisa jadi kayak semacam mengukur volume kubus gitu kan. Kan harus ada ya, volume kubus ada prakteknya. Mungkin kita bisa lihat, jangankan yang berkaitan dengan kubus aja atau balok atau apa yang menyerupai di kelas. Apa yang menyerupai? Meja bisa diukur, penghapus, yang alat-alat yang menyerupai di sekitar kelas gitu ya, itu bisa diukur. Contoh konkret atau contoh nyatanya saja seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari segi proses belajarnya, bagaimana siswa memperoleh kenyamanan gitu ya, menyiapkan dan juga menggunakan pengetahuannya itu. Nah, ini ada teori yang kita bisa pakai yang berkaitan dengan proses belajar ini, yaitu pertama teori behaviorisme. Bahwa teori ini menitik beratkan kepada sebuah perubahan perilaku ya. Behavioris ini menitik beratkan kepada sebuah perilaku. Kalau kognitivisme itu menitik beratkan kepada proses mental ya. Kemudian selain itu juga ada konstruktivisme, menekankan kepada pengetahuan atau pengalaman atau ilmu yang didapat, kecerdasan. Nah, ini proses belajar ini yang relevan teorinya yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan juga konstruktivisme. Jadi proses belajar ini ada teori yang kita bisa pakai. Tidak hanya satu, itu kan saling berkaitan ya. Jadi 3 teori ini kita harus pakai. Kita juga harus lihat dan diamati pada siswa kita masing-masing ketika berproses belajar di kelas ya. Nah, selanjutnya ada juga yaitu motivasi belajar. Perlukah
Motivasi belajar? Kenapa perlu? Agar siswa semangat belajar. Selain semangat belajar, apa lagi? Ya, selain itu, motivasi itu untuk menumbuhkan rasa semangat belajar dan rasa ingin tahu. Ketika si anak itu motivasinya tinggi, maka belajarnya pun akan sungguh-sungguh, akan semangat dibandingkan dengan anak yang tidak termotivasi. Di kelasnya pun malas-malasan, gitu ya. Enggak semangat belajarnya, gitu ya. Nah, ini teori ini yang bisa kita gabungkan dengan pembelajaran ini, motivasi belajar ini yang relevan yaitu si Abraham Maslow yang mengatakan atau menitimpulkan kepada kebutuhan ya secara psikologis, aktualisasi diri ya itu yang sejalan dengan teori motivasi belajar. Kemudian yang satunya lagi teori yang relevan yang bisa kita kaitkan dengan proses belajar atau motivasi belajar yaitu tentang si teori yang menurut si Herzog ya, yaitu faktor motivasi dan Huygens ya. Nah, ini ada contohnya guru memberikan reward atau pujian atau bintang kepada anak untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Nah, ketika yang kita hadapi anak usia muda ataupun belajar di usia di bawah 12 tahun, SMP gitu ya, ataupun SD, nah secara teori kita melihat prakteknya bahwa si anak ini tidak mampu gitu ya, belum paham. Tetapi kita sebagai pelajar atau kita sebagai mengajarnya, gurunya harus memberikan motivasi. Misalnya seperti apa? Ayo nak, pasti kamu nanti oke, ini kerjaan kamu udah bagus, tapi nanti latihan lagi di rumah ya, biar lebih bagus lagi. Padahal si pembelajar atau hasilnya itu salah seperti itu. Oke, ibu kasih bintang 3 ya, nanti kamu belajar lagi di rumah, kalau ketemu pelajaran ibu lagi, nanti dilihatin lagi sama ibu, nanti ibu akan tambah bintangnya menjadi 5. Itu akan anak termotivasi. Seperti itu ya. Jadi guru itu harus memberikan sebuah motivasi belajar. Nah, kemudian perbedaan individual atau individu. Jadi setiap peserta didik itu berbeda dalam apa? Kondisinya ya. Kondisi gaya belajarnya akan berbeda, minat belajarnya akan berbeda, kepribadiannya juga berbeda dengan latar yang berbeda. Contoh di sini ada 16. Kalian berapa jumlah semuanya? 16 kan? 16. Dalam satu ruangan 16 ini. Ada pagi, ada sore sekarang. Kita ambil yang pagi. Contoh ada 7. Nah, di dalam 7 peserta yang ada di kelas ini pasti mempunyai keminatan pelajaran yang berbeda. Fikri, contoh di semester ini ada berapa MK yang diampu? Semua 10 MK. Dari 10 MK itu pasti ada satu atau dua mata pelajaran yang menjadi favorit. Contoh MK apa? Listening. Kemudian siapa? Chelsea. Dari 10 mata pelajaran ini yang paling favorit itu pelajaran apa? Apa? Reading contohnya gitu ya. Nah, itu kan tidak semua mata pelajaran favorit dan juga akan berbeda-beda teman satu dengan teman yang lainnya. Semua juga mengikuti pelajaran, tetapi ketika kita menginginkan menyukai materi atau MK sesuatu hal yang senang, itu akan lebih semangat dibandingkan dengan materi yang lain. Mengikuti oke dengan baik, tapi semangat belajarnya, semangat menggalinya itu lebih dibandingkan MK yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi antara muridnya satu dengan murid yang lainnya atau siswa yang satu dengan siswa yang lainnya mempunyai perbedaan. Ya, tidak bisa disamaratakan. Dalam hal bentuk kemampuan, ya kan, latar belakangnya sudah berbeda, kemampuannya pasti akan berbeda. Kemudian kita lihat dari segi lingkungan belajar. Lingkungan belajar seperti apa? Di sekolah seperti apa? Lingkungannya baik kah? Anak sudah merasa nyaman kah di kelasnya? Gitu kan? Kemudian lingkungan keluarga gimana? Keluarganya damai, nyaman, tentram. Apakah memang dari keluarga broken home? Kan ada juga kita nggak tahu ya. Gitu. Kemudian teman sebayanya gimana? Ala keluarga nih di kelasnya apa sering ribut? Ya kan cenderung ada ya
kemungkinan besar di kelasnya ada yang banyak yang jahil, jadi anak yang satu gak nyaman, SD apalagi ya, terganggu belajarnya. Kemudian kebiasaan belajarnya seperti apa di rumahnya, kita nggak tahu ya, jadi itu kita harus melihat dari segi sisi, jangan dari hanya satu sisi saja, jadi secara global juga. Nah, ini ada juga teori yang relevan dengan bagaimana kita melihat dari lingkungan belajar dan juga interaksi sosial. Teori yang relevan ini yaitu yang digunakan Brown Van Brenner ya, bahwa dikatakan ekologi atau perkembangan anak itu yang berkaitan dengan mikrosistem, mesosistem, eksosistem, dan juga makrosistem. Contohnya seperti apa? Anak yang mendapatkan dukungan dari keluarga atau disebut dengan mikrosistem, mikro ya, kalau makro kan dari luar ya. Nah, biasanya lebih percaya diri dalam belajar di sekolah. Anak orang tuanya, mohon maaf, lulusan SD, bapaknya nggak sekolah. Anak itu biasanya jarang termotivasi, kayak ada contoh, ada soal, nggak pernah dikerjain. Terus nggak anaknya ditambah begitu nggak mau nanya. Coba dibayangkan dengan orang tuanya lulusan S1 sama SMA. Setidaknya ada perbedaan dengan orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya. Si anak nggak bisa nanya kepada orang tuanya, gitu kan? Jadi pendidikan itu sangat penting bagi kita ya. Jadi pendidikan itu tidak ada yang mubazir, pasti berkelanjutan. Kita sekarang sampai S1, terus nggak kerja, jadinya ibu rumah tangga. Kata orang, wah lulusan S1 tapi jadi ibu rumah tangga. Kalau begitu mah udah nggak usah sekolah aja. Contoh ya, dengan seiringnya waktu berjalan, kita berumah tangga punya anak itu punya PR. Nanya ke mamahnya, karena lulusan S1 dia tahu bisa lah menyelesaikan permasalahan atau kesulitan si anak kita sendiri. Jadi yang namanya pendidikan tidak ada yang mubazir, jangka panjang. Dari segi pengasuhan juga beda, lulusan S1 sama lulusan SD akan beda. Segi pemikiran juga akan beda, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Seperti apa? Kita lihat karakteristiknya. Pendidikan sebagai disiplin ilmu yang pertama secara ilmiah. Secara ilmiah seperti apa? Menggunakan metode penelitian untuk memahami perilaku belajar. Nah, kita bisa membuktikan, betul nggak sih motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi belajar contohnya. Itu kita bikin penelitiannya, penelitian kecil ya, terbukti nggak? Secara penelitian awal bahwa mengatakan temuan bahwa motivasi belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar contohnya. Kita buktikan nih, terbukti nggak? Kalau terbukti emang berarti betul apa adanya, gitu ya. Kemudian aplikatif. Yang dimaksud dengan aplikatif itu seperti apa? Bahwa teori psikologi ini digunakan dalam praktek pendidikan. Langsung ya kita digunakan hitungannya. Contohnya 1 tambah 1 berapa? Itu kan hitung-hitungan. Wah, nggak bisa ditebak ya 1 tambah 1 berapa? 10 ya, kan nggak begitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian interdisipliner, yaitu berkaitan dengan psikologi umum. Selain itu juga berkaitan dengan bimbingan konseling dan sosiologi, neuroscience, dan juga filsafat pendidikan. Bimbingan konseling itu seperti apa? Ada kan gurunya BK ya? Bimbingan konseling. Dulu zaman ibu sekolah mungkin sama nggak persepsinya? Kalau menghadapi bimbingan konseling itu guru siswa yang bermasalah aja. Ternyata nggak seperti itu. Bimbingan atau guru BK, guru bimbingan konseling itu tidak hanya menghadapi siswa yang bermasalah, tetapi mulai menanyakan untuk diskusi, sharing, ada kesulitan di kelas kah? Kemudian juga kita bisa menanyakan, kamu minatnya pelajaran apa? Lebih condongnya kemana? Kalau sekarang kan ada namanya di SMA itu peminatan. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan guru BK, kan lulusnya, aduh saya mau lulus nih bentar lagi, mau dimasukin kemana ya, lanjut apa enggak atau kerja, masih bingung kalau mau kuliah ngambil jurusan apa. Nah itu bisa dikonsultasikan dengan guru BK. Jadi tidak hanya guru BK itu yang berkaitan murid yang bermasalah saja, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari segi psikologi pendidikan lainnya, yaitu secara
psikologi secara umum bahwa dikatakan dasar pemahaman tentang perilaku manusia. Ilmu pendidikan yaitu berkaitan dengan mengatur tujuan, kurikulum, dan juga metode pengajaran. Kalau dilihat secara sosiologi pendidikan yaitu apa? Untuk mempengaruhi sosial budaya atau pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan. Kalau neuroscience itu yang berkaitan dengan apa? Memahami proses dalam belajar. Neuroscience ini ya, pikiran gitu ya. Kita nyambung nggak nih apa yang dijelaskan oleh guru dengan pemahaman si siswanya gitu ya. Kemudian ada sebuah kontribusi, ternyata ada kontribusi itu, ada kaitannya kontribusi psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan, ada kontribusinya. Yang pertama untuk membantu memahami peserta didik. Kenapa membantu memahami peserta didik? Bahwa dikatakan guru dapat mengenali perbedaan gaya belajar dan juga kebutuhan anak. Tadi berbeda latar belakangan pasti akan berbeda dengan kemampuan masing-masing. Contohnya seperti apa? Guru membedakan strategi antara siswa visual menggunakan gambar dan juga siswa kinestetik menggunakan praktik. Itu bisa menjadikan sebuah penelitian, gitu ya. Menjadikan perbedaan. Kemudian selain membantu memahami peserta didik, kontribusi psikologi pendidikan ini dalam dunia pendidikan apalagi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Seperti apa? Nah, dikatakan bahwa teori psikologi ini membantu guru untuk merancang sebuah metode pembelajaran yang efektif. Ya. Selanjutnya yaitu tentang yang kontribusi lainnya yaitu menyediakan dasar evaluasi pembelajaran. Seperti apa? Ya, penilaian hasil belajar didasarkan pada tiga aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Contohnya seperti apa? Kalau di kelas itu yang namanya ada penilaian tes ya atau sumatif gitu ya, ujian akhir semester atau UTS ya kan atau ujian harian. Nah, itu kan berkaitan ketiga aspek tersebut ya, nilainya besar enggak nih kalau umpamanya orangnya rajin, materinya sekolahnya rajin, selalu memperhatikan, tetapi pas UAS nilainya kecil, ada apa nih? What's wrong gitu kan? Kita teliti, kita identifikasi kenapa anak ini bisa kecil sedangkan tiap harinya masuk rajin, ternyata pas diselidiki masuk juga sering ngelamun gitu kan. Karena apa? Karena permasalahan, contohnya permasalahan percintaan yang bisa puber-pubernya gitu. Bisa jadi kan? Seperti itu ya. Kemudian memberikan alasan bagi kebijakan pendidikan. Nah, teori psikologi ini pendidikannya dikaitkan untuk menyusun sebuah kurikulum yang berbasis perkembangan anak. Ya, karena kita sekolah sekarang menggunakan kalau kemarin-kemarin K13, ganti lagi kurikulum Merdeka. Sekarang mau ganti lagi yang namanya kurikulum apa? Iya, apa namanya? Kurikulum apa namanya tuh? Ada ya, kan mau ada lagi yang lebih mendalam ya. Apa namanya, ibu juga lupa. Namanya adalah kurikulum apa tuh sekarang itu ya, yang berdampak itu. Nah itu kan ada kaitannya. Nah ini teori yang relevannya, grand teorinya, yaitu menurut si Hornight ya tahun 1913 bahwa pelopor psikologi pendidikan ini menyatakan bahwa pendidikan harus didasarkan pada hukum belajar. Kalau si Skinner konsep programmer instruction ya, instruksi program untuk meningkatkan hasil belajar. Kalau si Vygotsky yaitu zona perkembangan proksimal, pentingnya scope leading atau scope leading dari guru itu sendiri. Jadi teori-teori yang apa yang bisa diterapkan dalam ilmu psikologi pendidikan ya ini ya. Horner, Skinner dan juga si Vygotsky. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup psikologi pendidikan itu meliputi perkembangan peserta didik,
proses belajar, motivasi, perbedaan individual, dan juga lingkungan belajar. Kemudian, psikologi pendidikan juga sebagai disiplin ilmu yang bersifat ilmiah. Ilmu itu dalam artian bisa diteliti, ya, kemudian aplikatif, bisa diaplikasikan jangka panjang, interdisipliner, serta berperan penting dalam memahami peserta didik, mengembangkan strategi pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, dan juga kebijakan pendidikan. Nah, itulah materi yang dapat kita simpulkan dari awal, ya, yang berkaitan dengan psikologi pendidikan dan ilmu disiplin ilmu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan nanti dianalisis. Ini contoh soal atau untuk diskusi kita ya. Bisa didiskusikan ya. Nah, ini contoh soalnya. Silakan dipahami pertanyaannya.